Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat datang bagi kalian semua kelas 1 di SMA Negeri 1 Jatiluhur. Semoga dengan bersekolahnya kalian di sini menjadi syariat, teraihnya cita-cita yang selama ini kalian impikan bersamaan dengan meningkatnya ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bagi kalian yang pernah bertemu dengan saya atau mengenal dengan saya ucapkan selamat bertemu kembali. Dan bagi kalian yang belum mengenal saya, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Osi Marga Ramadan. Rumah saya atau domisili tempat tinggal saya di Sukatani, Purwakarta. Saya adalah lulusan STAI Riyadul Jannah dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan pascasarjana jenjang S2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saya adalah guru pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi insya Allah selama 1 tahun ke depan pada mata pelajaran ini kalian akan diampu oleh saya. Semoga apa-apa yang menjadi tujuan pada mata pelajaran ini dapat tercapai secara optimal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, ada baiknya kalian lebih mengetahui mengenai aspek apa saja yang akan kalian pelajari di mata pelajaran ini, serta apa yang menjadi tujuan utama yang diharapkan dapat tercapai melalui pembelajaran PAI dan budi pekerti ini. Dan juga kalian sebelum memasuki pembelajaran akan disuguhkan terlebih dahulu kontrak belajar serta tugas-tugas yang akan kalian kerjakan pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk itu akan saya suguhkan secara visual agar kalian semua lebih mudah untuk mengingatnya. Berikut adalah slide-nya. Nah, ini pada slide yang pertama adalah aspek pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang semuanya ada 5 aspek ya. Yang pertama yaitu Quran dan hadis, yang kedua yaitu akidah, yang ketiga akhlak, yang keempat fikih, yang kelima sejarah. Nah, pada kelima aspek ini yang pertama yakni Al-Quran dan hadis. Pada aspek yang pertama ini akan diaktualisasikan pada bab yang pertama ya insya Allah. Dalam bab meniti hidup dengan kemuliaan, nanti kalian akan dilatih untuk membaca dan kalian hafalkan agar pembacaan tersebut diyakini oleh kalian dan agar kalian meyakini pedoman hidup itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua yaitu akidah. Aspek ini sangat penting ya tentu sekali di dalam Islam karena menjadi dasar pokok kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada aspek ini bertujuan agar kalian memahami serta menyikapi segala sesuatu itu berdasarkan tuntunan Islam ya. Jadi tidak belok kepada aspek akidah yang saat ini sedang menjamur di mana-mana ya. Yang tentu itu sangat menyesatkan. Nah, yang ketiga yaitu aspek akhlak. Aspek akhlak ini sangat menjadi tujuan ya di dalam pembelajaran PAI ini sendiri, karena tentu kita mengetahui ya bahwa Rasul itu diciptakan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita sebagai umatnya harus
minimal mengetahui, memahami, dan semoga kita dapat meneladani akhlak Rasul di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada aspek yang keempat yaitu fikih. Nah, jadi pembelajaran PAI ini akan mengetahui kalian bahwa aspek ibadah pada pembelajaran PAI ini sangat penting juga ya, dan aspek ibadah tersebut akan dipelajari pada aspek fikih. Nah, aspek fikih ini juga memiliki tujuan agar kalian paham ya bahwa kedudukan sumber hukum Islam serta penerapannya di dalam ibadah itu seperti apa. Nah, yang terakhir yaitu aspek sejarah. Tentu Islam ada semenjak manusia pertama muncul ke bumi. Ini Nabi Adam. Nah, banyak sekali poin-poin penting semasa Nabi Adam sampai saat ini, pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita tiru ya, yang dapat kita laksanakan juga pada sekarang ini. Jadi aspek sejarah ini sangat penting ya. Namun aspek sejarah yang akan kita pelajari yaitu mengenai hikmah-hikmah dan pelajaran pada keberhasilan dakwah Rasulullah ya. Jadi dakwah Rasulullah itu ada yang di Mekah maupun di Madinah. Namun pada semester ini kita akan pelajari dakwah Rasulullah ini pada di kota Mekah, seperti itu ya. Ini adalah aspek pembelajaran PAI ya. Semoga kalian mengingatnya dan semoga kalian dapat mencapai apa-apa yang menjadi tujuan pada kelima aspek tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang kontrak dan tugas belajar PAI. Ini menjadi 3 bagian pokok ya. Yang pertama tentu kehadiran, karena dalam situasi seperti pandemi seperti saat ini, semoga permasalahan kehadiran tidak menjadi masalah utama bagi kalian, dan kehadiran pun akan menjadi aspek penting ya, yang akan menjadi penilaian guru di dalam pembelajaran. Jadi diharapkan kalian semua dapat hadir meskipun dalam keadaan online seperti saat ini. Nah, yang kedua yaitu evaluasi. Evaluasi yang dimaksud yaitu seperti mengerjakan soal-soal yang nanti diberikan. Soal-soal tersebut terbagi menjadi ada yang mingguan atau bahkan bulanan seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu produk pembelajaran. Kalian akan diminta untuk mengirimkan produk pembelajaran ya, seperti misalkan melalui voice note atau melalui video atau melalui foto dan lain-lain ya. Produk pembelajaran ini akan tertaut pada masing-masing bab. Misalkan pada bab ini produk pembelajarannya berupa voice note yang nanti akan saya minta atau saya jelaskan pada pertemuan yang membutuhkan produk-produk pembelajaran tertentu. Nah, ini mengenai kontrak dan tugas belajar ya. Dan selanjutnya yaitu agenda pembahasan. Nah, pada semester 1 ini ada 6 bab yang akan kita lalui atau akan kita pelajari. Yang pertama yaitu meniti hidup dengan kemuliaan, yang terbagi menjadi 3 poin penting agar hidup menjadi mulia, yaitu mujahadatun nafsi, husnuzon, dan ukhuwah. Yang kedua yaitu atau bab kedua yaitu beriman pada Allah melalui asmaul husna. Yang ketiga yaitu menjadi muslim sejati dengan diaktualisasikan pada berbusana kita sehari-hari sesuai etika dan adab Islam. Yang keempat yaitu memahami makna kejujuran di dalam Islam. Lalu yang kelima, bab kelima yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, ada poin baru lagi ya, mungkin ijtihad. Apa itu ijtihad? Nanti kita akan pelajari pada bab 5.
Jadi Al-Quran, hadis, dan ijtihad adalah pedoman hukum Islam. Lalu yang bab ke-6 yaitu meneladani perjuangan dakwah Rasul di Makkah. Seperti apa yang saya sebutkan tadi, pada aspek sejarah, kalian akan disuguhkan mengenai perjuangan dakwah Rasul di Makkah. Dan ini seyogianya harus kita teladani bersama. Nah, itu adalah agenda pembahasan pada semester 1 yang terbagi menjadi 6 bab. Untuk selanjutnya kita akan perlahan memasuki materi yang pertama, yaitu pada bab 1 tentang meniti hidup dengan kemuliaan, yang terfokus terlebih dahulu kepada subbab mujahadatun nafsi. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk mengawali materi hari ini, Bapak akan lebih dahulu menyebutkan sebuah ungkapan yang sangat masyhur ya, atau yang sangat terkenal, yang berbunyi ish kariman umut syahidan, atau yang berarti bahwa hidup mulia atau mati syahid. Anak-anakku yang Bapak banggakan, ungkapan tadi adalah bentuk ajakan kepada kita bahwa hidup mulia ini adalah menjadi dambaan bagi setiap muslim ya, ketika hidup di dunia. Lalu mati syahid merupakan cara agar mendapatkan anugerah dari Allah kelak di akhirat, yakni berbentuk surga dengan penuh kenikmatan. Jadi ungkapan-ungkapan tersebut seharusnya dapat memotivasi kita ya, agar senantiasa hidup beriman dan selalu berada dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk melengkapi ungkapan tersebut, Bapak akan membawa kisah Nabi Yusuf pada pembelajaran kali ini. Jadi seperti apa yang telah kalian ketahui ya, bahwa Nabi Yusuf ini adalah manusia yang paling tampan setelah Nabi Muhammad di seluruh jagat raya ini. Nah, ketika Nabi Yusuf muda ya, mungkin banyak orang-orang yang syirik sehingga beliau dalam tanda kutip dicemplungkan ke dalam sebuah perigi. Nabi Yusuf dicemplungkan oleh saudara-saudaranya sendiri, namun atas izin Allah, alhamdulillah Nabi Yusuf selamat ya. Nabi Yusuf ditemukan oleh serombongan kafilah atau sebuah kelompok. Lalu kemudian Nabi Yusuf dibawa ke Mesir ya. Lalu Nabi Yusuf dijual sebagai seorang hamba sahaya atau budak. Lalu dibelilah Nabi Yusuf oleh seorang pejabat yang ada di negara Mesir. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Karena ketampanannya, istri dari seorang pejabat tersebut merayu atau menggoda atau memiliki hasrat kepada Nabi Yusuf ya. Namun karena Nabi Yusuf orang yang sangat beriman kepada Allah, maka Nabi Yusuf menolak ajakan tersebut. Lalu kemudian datang lagi ujian kepada Nabi Yusuf, yakni Nabi Yusuf difitnah memerkosa istri dari pejabat tersebut ya. Lalu Nabi Yusuf berkata yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 33 yang berarti, wahai Tuhanku, penjara sebenarnya lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku, dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku apa tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang jahil, minal jahilin, jahil, orang-orang yang bodoh. Seperti itu ya. Lalu setelah Nabi Yusuf difitnah, lalu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, apakah dengan serta-merta Nabi Yusuf terpuruk dan tenggelam dalam kesengsaraan? Tentu jawabannya adalah tidak ya. Karena penjara menurut Nabi Yusuf justru menjadi
batu ujian terhadap kenabiannya ya. Tentu setiap nabi diberikan ujian masing-masing ya. Hal yang lebih membahagiakannya ya pada episode Nabi Yusuf ini, Allah menemukan atau mempertemukan kembali Nabi Yusuf dengan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah sekian lama tidak ditemukan atau setelah sekian lama dari beliau kecil, dari Nabi Yusuf kecil hingga Nabi Yusuf beranjak dewasa dimasukkan ke penjara, lalu qadarullah Allah mempertemukan kembali Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, poin yang dapat kita ambil yaitu adalah ada 3 kata kunci ya. Jika kalian jeli, ada yang pertama yakni mujahadatun nafsi, yang kedua yaitu husnudzon, yang ketiga yakni ukhuwah. Mujahadatun nafsi berarti pengendalian diri atau bersungguh-sungguh untuk menghindarkan diri dari nafsu-nafsu. Yang kedua yakni husnudzon atau berbaik sangka. Yang ketiga yakni ukhuwah, yang mana tepatnya pada kisah tadi Nabi Yusuf ya, karena kemampuannya mengendalikan diri untuk tidak memenuhi ajakan-ajakan dari istri si pejabat tadi ya, Nabi Yusuf mampu mengendalikan dirinya untuk tidak memenuhi nafsu dari istri seorang pejabat tersebut. Lalu yang kedua, Nabi Yusuf berhasil mengendalikan diri untuk tidak secara semena-mena menuntut balas atas saudara-saudaranya yang melakukan perbuatan keji terlebih dulu kepada Nabi Yusuf. Jadi padahal Nabi Yusuf pada saat itu sebagai pejabat tinggi, beliau mudah, tentu ya, beliau akan mudah menuntut balas apa-apa yang telah dilakukan, perbuatan keji yang dilakukan oleh saudaranya pada saat dahulu. Nah, lalu kemudian atas takdir yang menimpanya, apakah di dalam penjara ia memiliki prasangka buruk kepada Allah? Tentu tidak ya. Nabi Yusuf senantiasa husnudzon kepada Allah, lalu malah bertambahnya atau meningkatnya rasa iman beliau kepada Allah. Lalu yang terakhir yaitu Nabi Yusuf lebih memilih untuk mengumpulkan saudara-saudaranya yang berbuat zalim kepada Nabi Yusuf, menjadikan sebuah keutuhan di dalam keluarga yang penuh persaudaraan. Ini adalah bentuk dari ukhuwah. Jadi anak-anakku yang Bapak banggakan, di dalam pertemuan kali ini atau di dalam bab 1 ini, kalian akan dikenalkan dengan apa itu mujahadatun nafsi, lalu apa itu sikap husnudzon dan ukhuwah. Namun pada pertemuan kali ini kalian akan terfokus pada pembahasan mujahadatun nafsi. Nah, seperti apa yang telah kita ketahui ya, bahwa pengendalian diri ini tidak dimiliki oleh seseorang meskipun seorang tersebut adalah orang yang memiliki jabatan tinggi ya di dalam sebuah negara, misalkan pejabat yang korup. Beliau di dalam jabatannya adalah boleh tinggi, namun di dalam pengendalian dirinya itu sangat rendah ya. Mengapa? Karena beliau tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga beliau mengambil hak yang seharusnya diberikan kepada orang banyak. Beliau lebih memilih untuk menikmatinya secara sendiri, dan ini adalah perbuatan yang tercela ya. Nah, mengapa beliau melakukan hal tersebut atau melakukan hal korup tersebut? Karena ia tidak mampu mengendalikan dirinya. Maka jelaslah ya pengertian dari mujahadatun nafsi itu apa. Mujahadatun nafsi yaitu sikap menahan diri dari segala perilaku
yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam literatur Islam ya, pengendalian diri ini sering disebut dengan as-saum. Kenapa as-saum? Bukannya as-saum itu puasa ya? Benar ya, karena puasa itu adalah salah satu sarana untuk mengendalikan diri. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, wahai pemuda, barang siapa di antaramu mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Sebab yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Namun apabila belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Sebab puasa itu mampu untuk menahan nafsu baginya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang di dalam perkelahian, tetapi orang-orang perkasa adalah orang-orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi ya anak-anakku, bahwa istilah keren kalau saat ini ya, mungkin kata perkasa kita ilustrasikan sebagai keren, bukan orang yang pandai mendahulukan amarahnya atau bermain fisik ya, menang berkelahi itu keren, kelihatan keren. Itu enggak ya, ternyata orang yang keren itu adalah orang yang mampu menahan diri ketika amarah. Misalkan di dalam kehidupan sehari-hari ya, ada yang mencemooh kalian, ada yang mengejek kalian. Apabila saat itu kalian mampu mengendalikan amarah alias tidak membalasnya, maka kalian sesungguhnya adalah orang-orang yang perkasa. Mengapa? Karena sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahwa orang yang perkasa itu bukan orang yang mampu atau menang di dalam perkelahian, namun mampu menahan amarahnya ketika ia marah, seperti itu ya. Jadi apa saja misalkan bentuk dari pengendalian diri tersebut, atau apakah yang dimaksud dengan pengendalian diri tersebut, misalkan tadi ya bersabar, lalu yang kedua misalkan memaafkan ya, misalkan ada orang yang menganiaya kalian dalam bentuk apapun, misalkan kalian memaafkannya, maka kalian adalah mampu atau dapat disebut seseorang yang mampu mengendalikan diri, dan itu sangatlah keren gitu. Nah, Bapak menyantumkan banyak contoh ya, kalian tinggal membaca sendiri ya, seperti ikhlas, seperti bersyukur, seperti menjauhi sifat dengki, dan lain-lain. Lalu misalkan kalian bertanya, apa sih manfaat dari pengendalian diri tersebut? Banyak ya, Bapak ini ilustrasikan atau Bapak sebutkan 6 manfaat dari mujahadatun nafsi itu sendiri. Yang pertama tentu dapat menundukkan jiwa dan nafsu agar selalu taat ya, seperti halnya berpuasa. Berpuasa adalah salah satu sarana untuk mengendalikan diri. Maka puasa tersebut dapat menundukkan jiwa dan nafsu agar selalu taat kepada Allah. Lalu yang kedua yaitu menjauhkan syahwat ya, dan mencegah hati agar tidak berangan-angan dan tidak terlalu menikmati kehidupan dunia ya. Lalu yang ketiga yaitu membiasakan sabar dalam berbagai kesulitan. Misalkan kalian diberikan sakit oleh Allah, apabila kalian sabar di dalam sakit tersebut, maka kalian adalah orang yang mampu untuk mengendalikan diri ya. Jadi sebaiknya apabila ada masalah-masalah yang mengganggu kalian atau yang menghambat kalian, seyogianya kalian sabar di dalam hal tersebut, karena sesungguhnya kalian adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Seperti apa yang tadi awal Bapak sampaikan, hidup mulia atau mati syahid
salah satu bentuk dari hidup mulia itu adalah mampu untuk mengendalikan diri. Jadi, apabila kalian dirundung masalah atau seperti sakit, dan kalian bersabar di dalam kesakitan itu, maka kalian adalah orang yang mampu mengendalikan diri, sehingga kalian layak disebut orang-orang yang mulia di dalam dunia. Dan semoga dengan bersabarnya kalian di dalam ujian-ujian tersebut, kalian mendapatkan hadiah ya, reward berbentuk surga yang di dalamnya penuh kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, seperti itu saja ya mungkin materi pada pertemuan kali ini. Semoga kalian mendapatkan apa-apa yang menjadi tujuan pada materi pembelajaran kali ini, dan Bapak harapkan kalian membaca atau mencari literatur lain yang berkaitan dengan mujahadatun nafsi, karena itu adalah salah satu tugas juga ya pada materi ini. Seperti apa yang telah Bapak tadi awal juga sampaikan ya, bahwa pada setiap pertemuan akan diadakan evaluasi dan produk pembelajaran seperti itu ya. Jadi pada tugas kali ini kalian akan diberikan tugas sebanyak 3 tugas. Yang pertama yaitu kalian diminta untuk menyebutkan minimal 2 makna mengenai mujahadatun nafsi menurut para ulama. Misalkan menurut ulama 1, mujahadatun nafsi adalah sikap mengendalikan diri. Lalu ulama yang kedua menyebutkan mujahadatun nafsi adalah sikap bersungguh-sungguh untuk menahan nafsu. Lalu kalian cari persamaannya apa. Misalkan ulama yang pertama tadi untuk mengendalikan diri, ulama yang kedua untuk menahan diri. Nah, persamaannya yakni apa? Misalkan bersama-sama untuk menahan amarah, misalkan untuk mengendalikan diri di saat marah, misalkan seperti itu ya. Mudah sekali mungkin tugasnya. Lalu tugas yang kedua yaitu membaca surat Yusuf ayat 33. Lalu kalian rekam dengan fasilitas voice note atau rekaman suara ya. Lalu kemudian kalian kirimkan melalui aplikasi, bisa melalui Google Form, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Google Classroom. Nanti Bapak akan ketik perintahnya ya lebih lanjut kemana harus kalian kirim. Nah, yang ketiga yakni kalian temukan satu contoh perilaku yang menunjukkan sikap pengendalian diri. Misalkan mohon maaf ya, misalkan ada teman kalian yang misalkan lagi sakit atau misalkan memiliki kekurangan secara ekonomi, namun mereka mampu untuk bersabar. Kalian ceritakan saja contoh-contoh perilaku ya seperti itu. Mampu untuk bersabar gitu. Ya, jadi hanya 3 tugas yang hari ini Bapak minta untuk kalian kerjakan. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan tugas tersebut, dan semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, tetap jaga kesehatan. Tentu menjaga kesehatan adalah sebuah bentuk doa agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Misalkan kalian rajin cuci tangan, kalian pakai masker, itu adalah sebuah bentuk doa agar kita senantiasa diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.